Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Kita berjumpa kembali dalam tayangan pembelajaran fisika bersama dengan Pak Haryono. Sebelumnya akan kami absen dulu kelas 11 IPA. Sebelumnya Bapak mengucapkan selamat atas kenaikan anak-anak kelas 10 IPA 1 menjadi anak-anak kelas 11 IPA 1. Baik, pada pertemuan pertama kali ini Pak akan membahas tentang kelanjutan dari materi fisika pada saat kelas 10 dulu, yaitu yang pertama seperti terlihat pada tayangan monitor yang bisa kalian lihat. Yang pertama kita akan membahas tentang masalah dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar ini akan menjadi tujuan belajar hari ini. Satu, menjelaskan hubungan antara gerak rotasi dan gerak translasi. Yang kedua, menentukan momen gaya. Yang ketiga, menentukan momen inersial. Sehingga pada pertemuan pertama kali ini kita cukupkan dulu sampai 3 tujuan pembelajaran. Saya ulang, yang pertama menjelaskan hubungan antara gerak rotasi dan gerak translasi. Yang kedua menentukan momen gaya. Dan yang ketiga menentukan momen inersial. Pada materi bab 1 dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar, materi kita pada bab ini adalah 1 torsi atau momen gaya. Kemudian yang kedua momen inersial. Yang ketiga momentum sudut. Yang keempat energi dan gerak translasi. Yang kelima aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Sedangkan materi keseimbangan benda tegarnya itu adalah syarat keseimbangan benda tegar, titik berat, dan jenis-jenis keseimbangan. Baik, kita langsung pada materi torsi atau momen gaya. Coba diperhatikan pada tayangan gambar berikut. Ini sebuah benda yang ditarik atau diikat dengan sebuah batang. Benda ini panjangnya adalah, anggaplah R jari-jari. Ini pusat porosnya, ini ujung dari sebuah benda. Bisa dibayangkan seperti benda melingkar. Nah, oke. Apa pengertian momen gaya atau torsi? Itu adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda berrotasi. Sebuah gaya yang bekerja pada sebuah benda ini mengakibatkan benda ini akan berrotasi atau berputar. Besarnya momen gaya atau torsi tergantung pada besarnya gaya yang bekerja pada benda dan jarak antara benda dengan sumbunya atau dengan pusat atau porosnya. Ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci pembuka baut. Dapat dirumuskan torsi itu R kalikan F.
atau L sama dengan R kali P. Atau kalau dia bentuk sudut tertentu, torsi itu, tau itu disimbolkan tau atau torsi itu gaya kali jari-jari kali sin sudut yang bekerja pada benda tersebut. Tau ini adalah momen gaya dengan satuan Newton meter, F adalah gaya satuannya Newton, R adalah lengan gaya satuannya adalah M, dan theta adalah sudut apit antara dua gaya dengan R-nya. Contoh soal berikutnya. Sebenda yang ditarik dengan gaya seperti gambar momen gaya pada titik O adalah pada ini sebuah benda A panjangnya 10 meter. Kemudian di ujung salah satunya pada titik O bekerja sebuah gaya yang besarnya 50 meter. Gaya yang bekerja pada titik O membentuk sudut 60 derajat Celcius sehingga dia berputar. Asnya atau porosnya adalah titik. Diketahui panjang batangnya 10 meter. Gayanya 50, sudut gaya yang bekerja pada salah satu ujung 60. Ditanyakan adalah momen gaya atau tau atau torsi. Tau sama dengan F kalikan R sin theta. 50 kali 10 kali sin 60. 50 kali 10 adalah 500. Sin 60-nya setengah akar 3. Sehingga dapat berapa? Sehingga ya 250 akar 3. Kemudian momen inersial atau momen inersial itu adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Ukuran atau besar kecilnya kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Konsepnya adalah seperti ini, Pak, perhatikan. Ini sebuah benda, ini berotasi, berputar terhadap porosnya. Rumus momen inersia sebuah partikel atau sebuah benda adalah I sama dengan M kali R pangkat 2. Perhatikan animasi gambar di sini. Rumus momen inersial benda berbentuk, nah ini adalah bentuk beberapa benda. Nah, ini teko, kemudian ini adalah bentuk silinder, ini bentuk bola, ini bentuk batang. Kita akan coba menggunakan permasalahan. 6 buah partikel tersusun seperti gambar 6 buah partikel A, B, C, D, E, dan F. Antara A dengan B jaraknya adalah 2 meter. Perhatikan semua ya. Oke. Tentukan besar momen inersial sistem jika diputar pada sumbu Y. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Perhatikan semuanya. MA, MC, dan ME besarnya sama, yaitu 2M. Ini adalah besarnya massa benda. Massa benda A, massa benda B, massa benda C, massa benda F, massa benda D, massa benda E. Perhatikan semuanya.
Massa A sama dengan massa C sama dengan massa E sama dengan 2M. Massa B adalah 4M, massa D adalah 3M, massa E 1,5M. Jarak antara RA, RD, dan RE sama dengan 3R. Sedangkan jarak antara RB adalah 3/2R. Sedangkan RC sama dengan 0 karena sumbunya ada pada titik C. Sedangkan RF besarnya adalah 2/R. Dengan rumus T tau Y sama dengan tau A ditambah tau B ditambah torsi C ditambah torsi D, di mana torsi A adalah MA kali RA pangkat 2, MB RB pangkat 2, dan seterusnya, sehingga akan ketemu 2M kali 2R pangkat 2 ditambah 4M kali 3/2 R pangkat 2, 2M kali 0 pangkat 2 ditambah 3M kali 3R pangkat 2, sehingga akan mendapatkan 18M pangkat 2 ditambah 9, 18MR pangkat 2 ditambah 9MR pangkat 2 tambah 0 ditambah 27MR pangkat 2 sama dengan 50MR pangkat 2. Jadi momen K yang berada pada Y sebesar 54MR pangkat 2. Lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat tayangan video pada link pada YouTube yang tertera pada layar monitor. Sebagai akhir, maka silakan kalian coba latihan berikut. Panjang batang AB adalah 2 meter dan besar gaya F adalah 20 nanometer. Tentukan momen gaya yang bisa digunakan. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan hidayah, kesehatan, dan ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Silakan jawaban kalian dikirimkan ke WA Group atau ke email Bapak. Demikian, lebih kurang dan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.